Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus wisata terbakar di Jalan Lingkar Salatiga. Sepeda listrik kena razia dalam operasi patuh Candi 2024. Berlibur sambil belajar, petik buah dari pohonnya di Ungaran, Kabupaten Semarang. Ratusan warga berebut gunungan buah-buahan dan sayur mayur dalam tradisi bersih dusun di Klaten. Tradisi tersebut wujud syukur kepada Tuhan atas kemakmuran yang dinikmati warga. Ratusan warga berebut gunungan buah-buahan dan sayur mayur dalam tradisi bersih dusun di Sidorejo, Desa Sajen, Trucuk, Klaten, Rabu lalu. Warga saling berdesakan untuk memperoleh buah dan sayur mayur dari gunungan. Dalam waktu singkat, isi gunungan langsung ludes. Warga meyakini berkah buah dan sayur dari gunungan. Ya susah-susah gampang, kita ya harus berebut. Iya, berebut sama yang lain. Apa aja, sayur atau apa? Sayuran. Dapat padi. Rencana nanti untuk apa, Bu? Itu sayur. Biar apa, Bu? Ya biar yang ngalah berkah. Biar makan ngalah berkah. Sebelum diperebutkan, gunungan diarak warga mengelilingi desa. Peserta kirap budaya membawa 3 gunungan berupa nasi tumpeng, gunungan buah, dan sayur mayur hasil panen mereka. Kirap budaya rebutan gunungan adalah bagian dari tradisi bersih dusun sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas kemakmuran yang dinikmati warga. Mensyukuri kenikmatan, mensyukuri kemakmuran wonten ing Desa Sajen, dan selanjutnya untuk mohon di Desa Sajen tansah dapat kanugrahan ayem tentrem gemah ripah loh jinang. Bila gunungan buah dan sayur diperebutkan, gunungan berupa nasi tumpeng dimakan bersama-sama oleh warga. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM yang bekerja sama dengan swasta di Semarang Barat berhasil memperbaiki layanan air minum perpipaan di kota Semarang. Warga pelanggan PDAM yang dulunya mendapatkan air yang keruh dan sering mati, kini bisa menikmati air bersih sepanjang waktu. Warga Semarang Barat saat ini tidak lagi khawatir soal pasokan air bersih. Total ada 3 kecamatan yang terbebas dari masalah ini, yaitu Semarang Barat, Ngalian, dan Tugu. Perubahan kualitas pelayanan air bersih ini dirasakan manfaatnya oleh warga yang sebelumnya tidak mendapatkan layanan air bersih perpipaan yang layak. Sebelum adanya SPAM Sumbar, kami menggunakan air pump dengan kondisi pelayanan yang kurang baik, karena terus terang saja airnya keruh dan tidak bisa dimanfaatkan untuk minum sebagai air minum. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, dan secara bergilir 6 jam setiap hari baru menyala. Alhamdulillah setelah adanya SPAM Semarang Barat, kami betul-betul merasakan nyamannya air yang kami pakai. Bisa untuk minum, dan juga tadinya saya menggunakan air minum harus terpaksa beli dari luar pakai galon, dan sekarang dari air kami langsung kita minum. Perbaikan sistem penyediaan air minum di Semarang Barat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU yang dirintis Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, pemerintah Kota Semarang, penjamin hingga Badan Usaha PT Air Semarang Barat atau ASB. Kementerian PUPR bertugas membangun Waduk Jatibarang, pembangunan rampung dan waduk akhirnya diresmikan tahun 2015 silam. Sedang Kementerian Keuangan memberikan dukungan fiskal melalui Project Development Facility atau PDF dengan menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI mendanai proyek dengan nilai mencapai 16,9 miliar rupiah. Air dari Waduk Jatibarang
dialirkan ke sistem penyediaan air minum atau SPAM Air Semarang Barat di Kecamatan Ngalian, sehingga kualitas serta debit air pam bagi warga membaik. Ini merupakan sebuah contoh dari pelaksanaan proyek KPBU yang sudah berjalan di Indonesia hampir 15 tahun. Dan KPBU ini didorong oleh Kementerian Keuangan bersama kementerian-kementerian yang lain untuk memastikan adanya percepatan di dalam penyediaan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan air. Sejak beroperasi, SPAM Air Semarang Barat telah berhasil mencapai penyerapan 605 liter per detik dengan lebih dari 44.000 sambungan rumah tangga. Kementerian Keuangan juga tengah mempersiapkan 3 proyek KPBU SPAM di Jati Gede, Jawa Barat, Kabupaten Kabanjahe, Sumatera Utara, dan Kota Denpasar, Bali. Proyek ini diharapkan dapat menggait pihak swasta dengan total investasi mencapai 3,1 triliun rupiah. Michaela Winda melaporkan dari Kota Semarang. Mengisi liburan dengan pengalaman memanen buah bisa Anda lakukan nih di salah satu tempat wisata daerah Ungaran, Kabupaten Semarang. Di lahan seluas 20 hektar, Anda bisa memetik, mencoba hingga bercocok tanam aneka buah dan sayur. Seluruh aktivitas yang Anda lihat ini bisa dilakukan hanya di satu lokasi saja. Ya, inilah tempat wisata Hortimart Agro Center yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Bangwen, Kabupaten Semarang. Di lahan seluas 20 hektar ini, ada beragam tanaman buah dan sayur yang bisa Anda petik langsung. Jika Anda takut kelelahan saat mengelilingi tempat wisata ini, jangan khawatir. Karena ada layanan agrobus yang harganya tak sampai Rp30.000. Sehingga Anda cukup duduk manis lalu dibawa berkeliling dari satu pohon ke pohon lain untuk memetik hingga mencoba aneka buah yang tumbuh di sini. Proses pemetikan pun akan ditemani petugas, jadi jangan khawatir ya. Nah, selain buah ada juga aneka sayur yang bisa dipetik. Mumpung cuacanya sejuk karena berada di daerah ketinggian dengan panorama Gunung Ungaran, tak ada salahnya untuk berfoto dulu. Karena ternyata Hortimart itu sangat luas sekali, luasnya ada kurang lebih tadi 20 hektar. Dan ternyata di dalam kebun Hortimart ini terdapat berbagai macam jenis buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, selain luas dan banyak buah dan sayur, di Hortimart itu kita juga masih bisa menghirup udara yang sangat segar karena di sini masih asri sekali. Kemudian pengunjung juga bisa petik buah dan sayur langsung di kebun. Selain memetik dan mencoba buah dari pohonnya, ada juga fasilitas untuk bercocok tanam. Ini bisa memberikan pengalaman menarik untuk anak-anak. Mereka juga akan diajak mencoba permainan tradisional sehingga wisata semakin seru. Jadi untuk rekreasi itu pengunjung bisa menikmati untuk petik buah langsung dari kebun. Kemudian untuk keliling kebun seluas 20 hektar, pengunjung ditawarkan dengan keliling kebun yang menggunakan shuttle. Ada tour guide-nya di setiap mobil wisata gitu. Yang terakhir itu ada wisata edukasi. Untuk edukasi kita tawarkan dari jenjang anak-anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa juga sampai instansi. Di sini juga tersedia buah-buah yang sudah dipetik sehingga Anda bisa langsung memilih, membayar, dan langsung membawanya pulang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.